bersama kami, baik di kelas Zoom maupun juga yang sudah bergabung bersama kami di IG Live @Pajak Kudus. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin izin kami menyampaikan pengantar. Jadi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan aplikasi dalam rangka pelaporan SPT tahunan yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian sudah mengenal dengan istilah DJP online, pelaporan SPT tahunan yang dilaporkan secara online ya kawan pajak sekalian. Itu nanti di tahun 2026 khususnya untuk penyampaian SPT tahunan 2025 akan disampaikan melalui laman yang berbeda dengan DJP online, yaitu melalui laman Cortex djp.pajak.go.id. Nah, Benar sekali. tentunya nanti kawan pajak sekalian pasti penasaran nih, apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan ketika kawan pajak mau melakukan pelaporan SPT tahunan di laman Cortex. Seperti itu ya Kak Tiko ya. Iya, betul sekali Kak Gervi. Jadi tahapannya dimulai dari gimana dulu nih Kak Gervi? Oke, jadi nanti yang perlu kawan pajak sekalian siapkan untuk pelaporan SPT tahunan 2025, yang pertama tentunya melakukan aktivasi akun terlebih dahulu pada laman Cortex djp.pajak.go.id. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk akun DJP online, passwordnya itu tidak sama dengan akun Cortex. Nah, makanya Bapak Ibu harus melakukan aktivasi terlebih dahulu pada laman Cortex atau laman DJP yang baru ini. Mungkin untuk langkah-langkahnya nanti bisa kita simulasikan langsung ya, Kak Tiko ya. Benar sekali Kak Gervi. Kalau gitu, Dimulai dari ini kali ya. Gimana sih cara aktivasi KO Kak Gervi? Nah, boleh. biasanya banyak kawan pajak yang belum tahu nih cara aktivasi KO gitu. Oke. Mungkin sekalian menjelaskan, sekalian saya izin share screen ya untuk tampilan dari laman Cortex dan juga untuk langkah-langkah aktivasi akun dan juga aktivasi KO. Jadi KO itu adalah kode otorisasi kawan pajak. Kalau kawan pajak dulu di DJP online mengenal kode verifikasi yang digunakan untuk penandatanganan SPT, maka nanti di laman Cortex ini kawan pajak sekalian akan melakukan penandatanganan SPT menggunakan kode paspres atau kode otorisasi yang dilakukan pendaftarannya itu waktu awal. Jadi sebelum kawan pajak sekalian melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ya. Apakah untuk layar sudah tertampil laman Cortex-nya, Kak Tiko? Udah, Sudah ya? ini tampilan awal kontak ya kan? Ya. Nah, ini yang dinamakan laman Cortex. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian itu mengenal eh, web DJP online untuk melakukan pelaporan, itu untuk nanti di tahun 2026, khususnya untuk pelaporan SPT tahunan 2025, kita sudah beralih dari website itu ke website Cortex. Nah, untuk lamannya nanti untuk alamatnya bisa di cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk ID pengguna, ini bagi orang pribadi yang kita bahas hari ini khususnya untuk yang orang pribadi karyawan ya, Kak Tiko ya. Untuk ID pengguna di sini, kawan pajak bisa menggunakan nomor KTP. Kemudian untuk kata sandi ini berbeda dengan kata sandi yang ada di DJP online. Jadi Bapak Ibu sekalian harus melakukan riset kata sandi terlebih dahulu bagi yang sebelumnya sudah memiliki akun di DJP online. Caranya, ini bisa diklik di lupa kata sandi, kemudian kita tuliskan nomor KTP kita. Nah, kemudian kita pilih salah satu antara surat elektronik atau email, bisa juga memilih nomor gawai atau nomor HP. Nah, nanti di sini kita isikan untuk alamat email kita, kemudian kita masukkan kode captcha sesuai yang muncul di gambar. Di sini ini di alamat email ini walaupun muncul bayangan alamat emailnya, Bapak Ibu tetap harus melakukan pengetikan ulang ya Bapak Ibu.
Misalnya di sini emailnya seperti ini. Kemudian untuk pernyataan jangan lupa dicentang. Nah, kemudian kita klik kirim. Setelah kita klik kirim, nanti Bapak Ibu bisa cek ke alamat email yang sudah terdaftar. Nanti di situ ada email masuk yang isinya itu adalah tautan untuk melakukan perubahan password. Nah, nanti Bapak Ibu buat password di situ. Untuk ketentuan passwordnya minimal 8 karakter, terdiri dari satu huruf besar, terdiri dari minimal ada huruf besar, huruf kecil, simbol, dan juga angka. Oke, Kak Devi, boleh tanya? Kalau misalkan emailnya tadi itu lupa atau nggak sesuai yang lagi aktif sekarang itu gimana dong? Nah, kalau misal ternyata kok bayangan email yang muncul itu berbeda dengan email yang tersemat di gawai Bapak Ibu sekalian, atau mungkin emailnya sudah lupa, sudah tidak bisa diakses. Bapak Ibu bisa melakukan pengkinian data atau updating data atau perubahan data ke KPP terdekat. Jadi untuk nomor HP dan juga alamat email itu sebelum dilakukan aktivasi Cortex, dipastikan nomor HP dan alamat emailnya sudah valid dan bisa diakses. Oke. Oke, kalau kita sudah punya password ya Kak Tiko ya, nanti kita tinggal login. Ini kita ambil contoh, misalnya saya sudah buat password nih. Saya coba login di sini. Untuk passwordnya dimasukkan di bagian kata sandi. Captcha-nya sesuai yang muncul di gambar. Kemudian kita klik login. Nah, kalau kita sudah berhasil login seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil melakukan pembuatan akun Cortex. Nah, nanti kita tinggal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan aktivasi kode otorisasi, atau yang tadi saya jelaskan di awal, itu fungsinya untuk penandatanganan SPT. Caranya seperti apa? Setelah kita berhasil login, nanti nama Bapak Ibu sekalian, nama kawan pajak itu akan muncul di bagian sini. Di akun utama, ini nanti akan muncul nomor NIK kawan pajak beserta namanya. Nah, kalau sudah, kita ajukan namanya kode otorisasi DJP melalui menu portal saya. Kemudian permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kemudian jenis sertifikat digitalnya kita pilih yang kode otorisasi DJP. Jadi untuk sertifikat digital, kalau Bapak Ibu mungkin dulu sebelumnya pernah mengenal juga sertifikat digital di DJP yang tahun 2024 ke belakang itu dikhususkan untuk wajib pajak yang statusnya pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang statusnya merupakan pemungut pajak. Nah, saat ini untuk sertifikat digital itu sama dengan kode otorisasi DJP, di mana yang memiliki sertifikat digital itu nantinya adalah wajib pajak orang pribadi. Seperti itu. Kemudian untuk paspres bisa kita isikan. Di sini untuk ketentuannya sama dengan password minimal 8 karakter, harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Misalnya di sini kita buat pajak @999 misalnya. Nah, kalau sudah kita isikan, pernyataannya kita centang, kemudian kita simpan. Nah, nantinya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan download bukti tanda terima dari pengajuan sertifikat elektronik. Seperti ini misalnya nanti untuk tanda terimanya. Kemudian setelah itu apakah sudah selesai? Setelah itu Bapak Ibu bisa cek untuk status dari kode otorisasi atau sertifikat digitalnya sudah valid atau belum. Melalui menu portal saya, profil saya, kemudian masuk ke menu nomor identifikasi eksternal, kita klik di bagian digital sertifikat. Nah, di sini statusnya masih invalid ya Bapak Ibu. Kalau di sini statusnya masih invalid, bisa kita klik periksa status, kemudian kita hasilkan sampai dia berubah menjadi valid. Kalau Bapak Ibu sekalian sertifikat digital atau digital sertifikatnya sudah valid, maka untuk penandatanganan SPT nanti bisa dilakukan dengan melakukan input passphrase yang tadi sudah kita buat.
Kemudian untuk surat penerbitan kode otorisasi ini sendiri, nanti Bapak Ibu bisa download di menu portal saya, dokumen saya, ini di reload. Jadi kawan pajak sekalian jangan panik ya, kalau misalnya kita buka menu di Cortex, kemudian datanya kosong, jangan lupa untuk selalu melakukan reload pada laman tersebut. Nah, ini untuk surat penerbitan kode otorisasi sudah terbit, kita bisa scroll ke pojok kanan, kemudian kita klik unduh sampai dengan dia nanti muncul surat penerbitan kode otorisasi DJP. Nah, berarti ini kalau kawan pajak sudah menerima surat ini, artinya untuk persiapan pelaporan SPT tahunan itu sudah siap. Jadi kawan pajak sudah punya akun, kemudian sudah punya paspres untuk melakukan penandatanganan di SPT tahunan. Seperti itu Kak Tiko untuk langkah-langkahnya. Wah, ternyata cepat ya. Iya. Kenapa kan ke 10 menit langsung bisa bikin akun? Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin bagi kawan pajak yang sampai dengan saat ini belum melakukan aktivasi akun maupun aktivasi kode otorisasi, silakan bisa sambil dicoba juga. Kalau untuk aktivasi akun dan juga pengajuan kode otorisasi ini sudah bisa dilakukan ya Kak Tiko ya. Nanti daripada di bulan-bulan Januari sampai dengan Maret tahun depan itu sudah mulai pusing dengan laporan SPT tahunannya. Nah, mending tahun ini dicicil dulu untuk pembuatan akun dan juga pembuatan kode otorisasinya. Gitu. Nah, itu tadi kalau gambaran tentang bagaimana website yang baru dari DJP ini dan bagaimana cara kita mendapatkan akun di website yang baru. Mungkin nanti setelah ini boleh dijelaskan Kak Tiko gimana sih caranya kalau kawan pajak ini Oke. mau melakukan pelaporan SPT tahunannya. Iya, oke. Kak Gervi tolong bantu share screen untuk simulasinya. Oke, boleh. Nah, kawan pajak, di kudakan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kondisinya, Kak Gem. Kondisi wajib pajaknya adalah wajib pajak karyawan. Bentar. Jadi wajib pajaknya adalah wajib pajak karyawan. Sebelumnya, agar kita ke step yang sebelumnya, apa saja yang perlu disiapkan untuk pelapor SPT di step sebelumnya, agar ya, ini yang perlu disiapkan untuk pelapor SPT tahunan. Kalau pajak nanti sebenarnya tidak perlu datang ke kantor pajak kalau udah tahu step-step cara lapor SPT tahunan ini, gitu. Nah, yang pertama yaitu harus siapkan tadi aktivasi Kortek dan sertifikat KO yang sudah dijelaskan Kak Ger. Pastikan sudah mendapatkan pemberitahuan melalui email. Nah, itu salah satu cirinya kalau sudah berhasil. Kemudian siapkan perangkat laptop atau tablet. Untuk saat ini yang Kortek masih bisa diakses melalui web. Jadi kedepannya mau dikembangkan untuk laporan SPT bisa melalui aplikasi M-Pajak. Saat ini belum rilis untuk Kortek diakses melalui M-Pajak, jadi hanya bisa melalui web Kortek djp.pajak.go tadi. Kemudian pastikan pemberi kerja ya HRD atau bendahara mungkin itu sudah membuatkan bukti potong pajak 1721 A1 itu untuk karyawan, A2 itu untuk PNS. Seperti itu. Jadi harus pastikan semua ini sudah disiapkan baru bisa lapor, itu bisa di mana saja. Jadi nggak perlu antri-antri lama di KPP. Oke, kita lanjut ke tadi, Kak Ger, yang skenario-nya. Skenario saat ini dimiripkan seperti wajib pajak karyawan. Jadi Tuan A ini adalah karyawan dengan PTKP-nya TK 0 dari satu pemberi kerja. Kemudian informasi lainnya ada harta, ada hutang seperti yang disampaikan di slide Bapak Ibu. Ini mungkin bisa di screenshot ya, nanti mungkin akan saya jelaskan tahapan-tahapan pengisiannya setelah ini. Dan kemudian juga di situ disampaikan wajib pajak dipotong pihak lain sebesar 87 juta. Bayangkan pajaknya aja 87 juta, ini tajir banget nih Tuan A,
TK0 jadi jomblo berkualitas ini begitu. Oke, kita lanjut aja Kak Ger ke simulasinya. Saat ini kita menggunakan website simulasi internal ya Kak Ger. Jadi nanti kawan pajak harusnya melakukan pengisiannya itu melalui Cortex. Ini kami menggunakan web internal kami untuk simulasi, untuk keperluan simulasi. Jadi setelah kawan pajak login ke Cortex tadi, masukkan ID pengguna, password, captcha, kemudian login. Ini adalah tampilan awal Cortex yang akan ditemui. Kemudian tahapan pertama, mungkin kita harus memastikan Kak di menu perubahan data keluarga. Jadi pastikan terlebih dahulu data keluarga Bapak Ibu sudah valid, itu di portal saya, kemudian profil saya, informasi umum, kemudian klik edit. Fungsinya apa? Karena data keluarga ini mempengaruhi PTKP. PTKP ini adalah salah satu pengurang nanti besaran pajak yang akan muncul di SPT tahunan. Jadi apabila Bapak Ibu adalah suami istri yang mengendaki gabung NPWP-nya, pastikan istri sudah tercantum datanya di unit pajak keluarga. Jadi pastikan nama istri terinput di sini. Kemudian apabila menghendaki gabung, maka istri silakan mengajukan nonaktif NPWP-nya ke kantor pelayanan pajak terdekat. Setelah itu, klik scroll ke bawah, klik pernyataan, kemudian simpan. Seperti itu tahap untuk melakukan editing data keluarga. Lalu kita kembali ke tampilan SPT. Jadi akan lapor SPT, kita klik surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian ke menu pembuatan konsep surat pemberitahuan. Sudah Kak Gen? Tadi untuk skenario sudah dijelaskan ya. Jadi ke menu SPT, buat konsep, pilih FPPH orang pribadi, pastikan pilihnya PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut, klik SPT tahunan, kemudian periode dan tahun pajaknya silahkan pilih Januari Desember 2025. Untuk yang muncul di sini karena ini adalah sistem simulasi, jadi mungkin bukan Januari Desember. Nanti Bapak Ibu harusnya melakukan pelaporan periodenya adalah Januari Desember 2025. Kemudian kita lanjut, terbentuklah konsep SPT. Itu dipilih model SPT-nya untuk pertama kali lapor harusnya hanya ada normal. Kalau lapor yang kedua kalinya di periode yang sama, nanti munculnya adalah pembetulan seperti itu. Kita klik normal, kemudian klik buat konsep SPT. Di sinilah terbentuk konsep SPT, ada ikon pensil dan tempat sampah. Tempat sampah artinya ingin menghapus konsep, ya. Kemudian di situ ada tombol lihat atau itu digunakan untuk melakukan pengisian dengan cara klik lihat itu atau edit itu. Pertama kali masuk, wajib pajak sebaiknya langsung klik tombol posting. Fungsinya adalah ini akan memanggil data-data SPT pada tahun lalu. Misalnya Bapak Ibu tajir nih kan, hartanya banyak, ada ratusan harta, capek kalau saya harus input satu persatu. Nah, dulu sudah pernah isi dengan klik posting SPT. Ini data-data yang ada di SPT dulu, itu akan masuk ke SPT Cortex ini. Jadi fungsi tombol posting ini sebagai pemanggil data-data sebelumnya. Seperti itu. Kemudian setelah klik posting SPT, pastikan di bagian sumber penghasilan, karena tadi Tuan A adalah karyawan, sumber penghasilannya dipilih sebagai pekerjaan. Apabila Bapak Ibu adalah pelaku usaha UMKM, pilihnya yang atas Bapak ya. Kegiatan usaha, atau mungkin dokter, pengacara. Simulasinya kita menggunakan pekerjaan sebagai karyawan Tuan Tajir tadi. Kita lanjutkan Kak Ger, setelah memilih itu akan dimunculkan data otomatis di bagian identitas wajib pajak dari NIK sampai email gitu. Kemudian apabila Bapak Ibu suami istri yang kewajiban perpajak
tidak gabung, artinya memilih terpisah pisah. 7 ini wajib pajak tidak perlu melakukan pengisian pada nomor 7 itu. Kemudian kita ke B, ikhtisar penghasilan neto. Ada jadi konsep SPT di Kortek Bapak Ibu, kalau dulu kan Bapak Ibu dipilih dihadapkan pilihan antara e-form atau e-filing. Kemudian apabila memilih e-filing itu ada pertanyaan apakah penghasilannya di atas atau di bawah 60 juta. Kalau 60 juta ke atas itu menggunakan 70S standar gitu ya. Nah, kalau di bawah 60 juta itu kan SS. Sangat sederhana, 17-70 sangat sederhana. Kemudian pengusaha biasanya menggunakan e-form. Untuk di Kortek ini tidak ada pembagian jenis formulir seperti itu, dan disimplifikasi dengan hadirnya Kortek ini. Wajib pajak nanti diminta untuk menjawab ya atau tidak untuk pengisian SPT di bagian induk. Menjawab ya atau tidak ini akan mempengaruhi jumlah lampiran yang wajib diisi oleh wajib pajak. Kita mulai dari pertanyaan yang pada ikhtisar penghasilan neto. Sesuai kondisi Tuan A ini, nomor 1A apakah menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Dijawab ya. Kemudian apakah menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik tidak. 1C, apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tuan A tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Pilih tidak. Apabila Bapak Ibu pelaku usaha, nomor 1B itu dikliknya ya supaya memunculkan lampiran formulir untuk pengisian penghasilan bruto dan pajak yang sudah dilakukan pemotongan atau penyetoran sebesar 0,5% per bulan. Kita lanjut ke C, penghitungan pajak terutang. Di bagian nomor 2 ini otomatis terisi nanti dari berdasarkan pengisian lampiran-lampiran. Kemudian apakah terdapat pengurang penghasilan neto? Ini Tuan A tidak memiliki, kita jawab tidak. Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan, ini otomatis. Penghasilan tidak kena pajak, si Tuan A tadi jomblo, jadi masih TK 0, 54 juta untuk hak PTKP-nya. Kemudian penghasilan kena pajak ini otomatis. PPh terutang ini menjadi fokus pengisian nanti. Kemudian apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita jawab tidak. Kemudian PPh terutang setelah pengurang PPh terutang ini otomatis. Ke bagian D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Ini dijawab ya, supaya bisa melakukan pengisian kelampiran terkait pemotongan oleh pemberi kerja. Karena Tuan A tadi adalah karyawan atau pegawai, jadi perlu diklik ya. Angsuran PPh 25 ini otomatis, STP ini pengisian apabila ada, untuk Tuan A tidak. Kemudian apakah menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri? Kita jawab tidak untuk kondisi Tuan A. Kita lanjutkan ke E. Ke bagian E ini adalah titik fokus sebelum melakukan submit SPT. Pastikan apabila Bapak Ibu adalah karyawan, pegawai, begitu, apabila pekerjaannya karyawan atau pegawai dari satu pemberi kerja, bekerja dari Januari sampai Desember, dan tidak ada penghasilan lainnya, itu pastikan di nomor 11A ini, Bapak Ibu ya, ini harusnya 0, artinya nihil, tidak lebih bayar atau kurang bayar. Pastikan sebelum melakukan submit SPT, ini nihil. Karena apabila tadi kondisinya seperti yang saya sampaikan, ternyata lebih bayar atau kurang bayar, artinya terdapat kesalahan dalam pengisian SPT. Selanjutnya kita 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengurangan? Tidak. Ini harusnya otomatis nanti apabila ada. PPh yang masih harus dibayar ini muncul apabila kondisinya adalah kurang bayar, nomor 11C. Namun Tuan A nanti harusnya nihil. Kemudian F, kebetulan ini kolom 12A, 12B ini hanya akan terisi apabila kondisinya adalah SPT-nya pembetulan. Karena ini SPT normal, harusnya tidak ada. Kemudian kita ke G, permohonan pengembalian, ya ini. Apabila SPT-nya ternyata lebih bayar, Bapak Ibu pastikan melakukan pengisian data rekening seperti ini.
eh, lebih bayar ini nanti bisa diajukan melalui pemeriksaan atau melalui permohonan pendahuluan seperti itu. Karena untuk Tuan A saat ini adalah nihil, artinya tidak perlu melakukan pengisian data pada huruf D. Kemudian juga pastikan pengisian rekening ini juga dilakukan melalui menu perubahan data di profil wajib pajak yang seperti tadi. Jadi ada menu profil wajib pajak yang perlu dilakukan pengisian. Kita lanjut ke H, angsuran PPh 25. Ini tidak semua karena Tuan A tidak ada angsuran untuk tahun pajak berikutnya. Kita jawab tidak semua. Kemudian pernyataan transaksi lain ini untuk 14A otomatis. Kemudian 14B, apakah Anda memiliki utang akhir tahun pajak? Ya. Tuan A meskipun tagih tadi, ternyata ada utangnya Bapak Ibu ya. Kemudian 14C, apakah menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Tidak. Apabila Bapak Ibu pelaku usaha UMKM harus menjawab ya untuk poin 14C ini. Namun Tuan A kita jawab tidak karena dia adalah penghasilan semata-matanya dari satu pemberi kerja karyawan. Kemudian 14D, apakah menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita jawab tidak. Apakah melaporkan biaya penyusutan? Ini otomatis tidak. Apakah melaporkan biaya entertain di 14F? Juga tidak, itu otomatis. 14G, apakah menerima dividen? Tidak. Apabila Bapak Ibu menerima dividen, boleh dijawab ya. Gitu. Dari luar negeri atau tidak termasuk objek pajak. Gitu. Kemudian 14H, kelebihan PPh final, ini harusnya otomatis. Kita lanjut ke J, lampiran tambahan. Lampiran yang perlu dilampirkan dalam SPT apabila dari satu pemberi kerja harusnya ini otomatis. Kemudian yang bisa kita klik ya atau tidak ini adalah bagian D dan E. Untuk Tuan A kita klik itu adalah lampiran induk Bapak Ibu dan bagian lampiran klik SPT-nya untuk A Bapak Ibu ya. Dan wajib diisi Kak Jasvi, ini ada lampiran 1. Ini wajib dilakukan otomatis muncul saat melakukan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak diminta untuk mengisi harta dan utang. Berbeda apabila dulu harta itu ada dalam satu kolom, sekarang dipisah antara kas dan setara kas, kemudian ada harta bergerak, utang pada akhir tahun pajak, dan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan seperti itu. Jadi harta-harta ini dipisah kolomnya per jenis harta. Kita contohkan pengisian harta yang pertama, satu saja Bapak Ibu ya. Nanti di SPT tahunan apabila data hartanya Bapak Ibu banyak, boleh diisikan selengkap dan sebenar-benarnya. Kita melakukan contoh pengisian satu di kas dan setara kas dengan cara klik tambah. Kemudian memilih data dalam bentuk tabungan. Kemudian silakan isi bukti kepemilikan, nomor rekening, begitu. Kemudian atas nama rekeningnya, nama bank instansi, lokasi harta Indonesia, tahun pajaknya, tahun pajak tadi 2025, saldo adalah sesuai per 31 Desember 2025. Jadi per akhir tahun pajak bersangkutan. Kemudian klik simpan. Itu cara melakukan pengisian harta apabila Bapak Ibu memiliki harta yang banyak atau kawan pajak memiliki harta yang banyak, silakan lakukan pengisian data seperti itu. Itu bisa dilakukan impor data dan ada kemungkinan juga harta ini bisa muncul dari pengisian SPT tahun pajak sebelumnya. Jadi bisa dilakukan edit ataupun hapus apabila datanya masih belum sesuai seperti itu.
Kita akan lanjut ke pengisian, untuk pengisian hutang sama, mungkin diklik saja Kak Gervi, tampilannya, nah ini, deskripsi, NIK kasih memberi hutang, tahun peminjaman, kemudian klik simpan. Saldonya per 31 Desember. Kita lanjut data keluarga, nah ini menjadi fokus juga. Data keluarga ini harusnya jadi daftar anggota keluarga dan menjadi tanggungan. Ini harusnya otomatis tadi dari pengeditan data di bagian profil wajib pajak. Jadi pastikan melakukan update data profil wajib pajak di bagian menu profil wajib pajak tadi, di informasi umum, kemudian edit, ada Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja ke penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini perlu diisi supaya datanya valid, karena ini menjadi fokus juga. Silakan lakukan pengisian nomor identitas pemberi kerja, ini NPWP 16 digit dari perusahaan Bapak Ibu. Kemudian untuk brutonya adalah 500 ya. 500 juta tadi ya. 533 500 ribu. 533 500 ribu. Seperti ini. Kemudian ada biaya jabatan 6 juta. 6 juta ini adalah maksimal biaya jabatan yang bisa di-input. Nama pemberi kerjanya belum muncul. Gitu. Coba intinya Bapak Ibu, karena ini kita menggunakan website internal, jadi ini mungkin jadi tidak muncul. Harusnya penghasilan netonya muncul sebesar 527.500.000. Ini kondisi normalnya harusnya seperti itu. Kemudian jangan lupa klik simpan. Ini nanti klik simpan Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke pengisian daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Ini adalah pajak yang harus kita inputkan nanti. NPWP pemotong pemungut tadi 16 digit. Kemudian nomor bukti pajak di input itu harus sesuai yang ada di 1721 A1 atau A2 tadi, yaitu 87.375.000. Ya, seperti itu. Kemudian kita setelah dipastikan penginputan datanya sudah berhasil, kemudian untuk yang D tadi sudah berhasil juga Mbak ya. Yang D tadi kayaknya sepertinya belum berhasil karena kita menggunakan tab ini intranet kita. Kita lanjut saja. Setelah Bapak Ibu pastikan lampiran 1 ini sudah terisi sempurna sampai bawah Bapak Ibu daftar pemotongan. Kita lanjut ke bagian induk SPT. Induk SPT dicek satu persatu. Yang menjadi fokus utama kembali adalah bagian E. Di sini lebih bayar karena tadi penghasilan brutonya tidak berhasil terinput. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu kalau ada di nomor 11A huruf E ini, apabila ada angkanya, padahal Bapak Ibu adalah karyawan dari satu pemberi kerja yang bekerja dari Januari sampai Desember, nah berarti ada kesalahan pengisian. Nanti silakan cek di bagian tadi lampiran pengisian harta, pengisian bruto penghasilan dan pengisian pajak dari pemotongan pemberi kerja.
Ini dipastikan di huruf E-nya harusnya seharusnya 0, nihil artinya. Kemudian kita scroll, karena ini lebih bayar, nah ini lebih bayar artinya harus mengisi huruf G. Di G ini bisa memilih pemeriksaan atau pendahuluan. Seperti itu. Namun kita skip saja, dan nanti jangan lupa isi rekening Bapak ya. Nah kemudian yang paling bawah adalah pengisi klik pernyataan, kemudian klik bayar dan lapor. Ya, itu setelah klik bayar lapor, nanti mungkin ada notifikasi-notifikasi yang muncul. Itu wajib pajak bisa close notifikasi itu. Apabila ada pemberitahuan penundaan SPT, itu juga bisa memilih terkait ada notifikasi tertentu terkait pembayarannya. Kak Gervi, seperti itu cara lapor SPT. Ternyata lebih mudah dibandingkan di DJP online. Jadi kita di Kortek ini sudah tidak memerlukan Evin, Bapak Ibu yang selalu lupa setiap tahun terkait Evin-nya itu kita sudah tidak memerlukan lagi Evin. Kemudian juga 3 jenis SPT itu sudah tidak ada lagi, disimplifikasi dalam satu jenis SPT di Kortek ini. Dan tadi paspres, oh ya, agak lupa di paspres. Jadi waktu klik bayar lapor nanti akan diminta untuk menginput paspres. Paspres ini yang dibuat saat Bapak Ibu membuat sertifikat elektronik atau kode otorisasi seperti itu. Jadi paspres ini menjadi pengganti tanda tangan elektronik. Maksudnya paspres adalah tanda tangan elektronik. Seperti itu. Jadi tidak membutuhkan token atau kode verifikasi yang masuk ke email kemudian untuk submit SPT. Itu perubahan mendasar dari SPT tahunan melalui DJP online dan Kortek. Ya, Kak Gervi ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin ada dari kawan pajak yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Kak Tiko, terima kasih. Jadi memang untuk pelaporan SPT di Cortex ini seharusnya lebih mudah ya, Kak Tiko ya, karena untuk lampiran sendiri disesuaikan dengan jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman induk ya. Berarti untuk satu individu dengan individu yang lain mungkin saja bisa jadi datanya berbeda ya, Kak Tiko ya, yang muncul ya. Oke. Nah, kawan pajak sekalian, untuk SPT tahunan mungkin seperti yang kawan pajak tadi saksikan untuk periode tahun 2025 ini memang di akun Cortex kawan pajak belum bisa diakses karena nanti untuk tahun pajak 2025 itu baru bisa diakses per 1 Januari 2026. Nah, untuk masa pelaporannya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu maksimal di tanggal 31 Maret tahun 2026. Nah, kemudian gimana nih Kak Tiko caranya kalau misal wajib pajak mungkin tadi sudah menyimak ya, menyimak penjelasan dari kita. Tapi kalau misalnya wajib pajak mau coba-coba sendiri, apakah bisa Kak Tiko? Coba. Iya, terkait mungkin mau belajar dulu nih ngisi SPT tahunannya caranya gimana gitu. Jadi Apakah ada simulasinya? ada. Kita tampilkan dulu slide-nya Kak Gervi. Direktorat Jenderal Pajak sudah menghadirkan simulasi untuk pengisian SPT. Ya ini, bisa di screenshot, diviralkan, di-share ke bestie-bestinya kawan pajak ya. Websitenya spt-simulasi.pajak.go.id, usernya 16 digit NIK, password dan passpresnya ini unik, panjang. Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh dengan perubahan-perubahan seperti ini. Bisa menggunakan website ini untuk simulasi, ini tanpa registrasi,
aksesnya online, datanya dummy, jadi data pura-pura, akan ada data otomatis yang muncul di sana begitu. Jadi aman untuk latihan dan cukup satu password untuk semua. Selain itu, Kak Ger, di sini kita juga Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan informasi-informasi tutorial di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada tutorial dan slide video terkait SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ini ada PPT, ada tutorial dalam bentuk video YouTube. Jadi bisa mengakses. Silakan di-scan, boleh di-share, boleh di-screenshot, diviralkan, dibagikan ke bestie-bestie kawan pajak. Seperti itu. Kak Girvi kembali. Oke, terima kasih Kak Tiko. Berarti untuk wajib pajak mungkin kawan pajak yang bergabung di Zoom ataupun di IG Live ini mungkin ada yang perwakilan dari kantornya ya. Jadi nanti kalau misal mau transfer of knowledge atau mau sharing nih hasil dari materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, mungkin kawan pajak bisa melakukan simulasi melalui website yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tiko. Kemudian untuk materi baik berupa slide maupun video juga Bapak Ibu kawan pajak sekalian bisa melakukan akses secara mandiri melalui laman yang sudah tertampil di layar. Kalau misal Bapak Ibu masih ada yang kesulitan, kemudian bingung nih mau tanya kemana, mungkin nanti bisa bertanya di room ini. Sepanjang room ini masih kita buka, kita juga membuka layanan konsultasi, baik melalui telepon, melalui kring pajak di 1500-200, email, live chat, dan juga Twitter @kringpajak. Kalau misal Bapak Ibu terdaftar di KPP Pratama Kudus, kemudian mau melakukan konsultasi, tapi mungkin belum sempat nih datang ke KPP, kawan pajak sekalian bisa melakukan konsultasi secara daring melalui WA di nomor 0812 505506. Kemudian ada informasi. Kita kan ini kita siarannya selain melalui Zoom, kita juga di IG ya, live IG. Jadi kawan pajak sambil cek IG Pajak Kudus, ini lagi live IG. Rekamannya kita akan share tadi tutorial step-stepnya akan kita share nanti di berandanya Instagram Pajak Kudus. Jadi nanti apabila tadi sempat keskip nih tahapan-tahapannya atau mungkin pengen tahu tadi mungkin klik untuk tutorialnya apa atau cara KO, maksud saya aktivasi KO itu gimana, bisa kembali buka beranda IG Pajak Kudus seperti itu. Jangan lupa di follow, bisa tanya di situ, akan dijawab oleh admin yang sangat ramah. Itu aja Kak. Iya, betul sekali. Jadi bagi kawan pajak, mungkin ada nih yang belum follow untuk akun Instagram kita. Boleh nih dibantu untuk follow akun Instagram kita, KPP Pratama Kudus, nama akunnya @pajakkudus. Jadi kawan pajak bisa melakukan update tentang ketentuan dan juga peraturan perpajakan terbaru melalui akun Instagram kita. Oke, seperti itu Kak Tiko. Mungkin ada pertanyaan dari kawan pajak yang bergabung di Zoom maupun di IG Live. Penontonnya dari IG Live Kak Gervi ada 5 juta. Wah, salam nih buat Kak Gervi. Baik, kalau untuk yang di room Zoom sendiri, ada pertanyaan dari KNH ya. KNH, untuk tutorial permintaan kode otorisasi sampai dengan ke Paspres, nanti bisa dicek di rekaman dari kegiatan ini ya. Bisa follow Instagram kami di @pajakkudus, nanti kami akan upload untuk rekaman kegiatan ini di beranda. Kemudian nanti kalau tutorialnya bisa diakses di laman yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Tiko. Ini saya tampilkan lagi di layar, yaitu di www.pajak.co.id/id/lapor tahunan. Ya gimana? Biasanya.
Baik kawan pajak, tidak terasa sudah lebih dari 30 menit kita bersama di ruang Zoom ini maupun di IG Live @pajak Kudus. Semoga informasi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk wajib pajak yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kemudian semoga juga nanti kawan pajak bisa diberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan SPT tahunan tahun 2025. Jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan 2025 mulai 1 Januari 2026, maksimal di tanggal 31 Maret tahun 2026. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi di episode-episode Kudap selanjutnya. Saya dan juga Mas Tiko mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika selama kelas pajak ini dijalankan atau live IG ini dijalankan masih terdapat banyak kekurangan. Untuk akhir kata, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak Pajak kuat, kuat, APBN APBN sehat. sehat.